Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rini dengan NIM 1120088 kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Di sini saya akan memaparkan ringkasan materi kajian lingkungan hidup. Kriteria kawasan konservasi. Penetapan fungsi kawasan. 3 kriteria konservasi bagi perlindungan jenis dan komunitas. 1. Kekhasan. 2. Keterancaman. 3. Kegunaan. Beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan jenis atau spesies, pendekatan komunitas dan ekosistem, pendekatan kawasan dan manusia. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi. Kriteria ekologi, kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria regional, kriteria pragmatik. Penetapan kawasan konservasi. Fungsi penetapan kawasan konservasi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pendekatan penetapan kawasan konservasi, pendekatan administratif dan hukum, pendekatan fisik, pendekatan ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kondisi kealamian, keunikan dan kelangkaan jenis, kerentanan kawasan, dan keterkaitan dengan kawasan lain. Pendekatan sosial budaya meliputi tingkat dukungan dan kepedulian masyarakat, kepemilikan lahan, konflik kepentingan, kebudayaan dan keamanan. Pendekatan ekonomi meliputi spesies ekonomi penting, kepentingan perikanan, bentuk ancaman terhadap sumber daya perairan, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan kelembagaan meliputi keberadaan lembaga sosial, dukungan infrastruktur sosial, dukungan pemerintah pusat dan atau daerah. Pengelolaan kawasan lindung. Tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Pembagian kawasan lindung. Kawasan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam. Pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan. Setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang. Aktivitas pembangunan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa rusaknya berbagai sistem dukung kehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. Instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan. Konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah. Berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya-upaya penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kebidanaan dan keperdataan. Hukum lingkungan, sarana administratif, umumnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, Inpres, keputusan menteri, Perda, keputusan gubernur.
sarana kepidanaan dan perdataan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dampak pembangunan, perubahan iklim, perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, suhu tinggi es kutub menyusut, badai kuat dan hurricanes. Pencemaran, dampak pencemaran, dampak bagi kesehatan, dampak pada ekosistem, dampak pada pertanian. Dampak disaster atau bencana, dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap instruktur, dampak terhadap kehidupan, dampak terhadap perekonomian, dampak konflik sosial, keretakan hubungan antar kelompok, perubahan kepribadian pada individu-individu, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, terjadinya dominasi dan penaklukan. Potensi dan manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam: 1. Memenuhi kebutuhan pangan. 2. Energi dan bahan bakar. 3. Sumber energi pembangkit listrik. 4. Untuk pembangunan teknologi. 5. Keseimbangan alam. 6. Sumber pencarian dan pendapatan. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek gaya hidup, miras, rokok, narkoba, makanan berlemak, dan sebagainya. Bahan toksik, mikroorganisme patogen, logam berat, B3, dan sebagainya. Bahaya fisik, kebisingan, sinar ultraviolet, debu di udara. Keadaan lainnya, kondisi tropis, adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan, dan lain-lain. Hubungan manusia dan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Akibat aktivitas manusia, industri, pertanian, transportasi, pemukiman, dan sebagainya menghasilkan limbah dan residu. Limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Sumber perubahan lingkungan, aktivitas manusia, terutama pembangunan industri, transportasi, dan pemukiman menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Aktivitas alam, letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi, berubah kualitas air, udara, tanah, makanan, vektor atau manusia sendiri. Komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Peran lingkungan dalam menimbulkan sebagai faktor predisposisi, faktor kecenderungan. Lingkungan sebagai penyebab penyakit, penyebab langsung penyakit. Lingkungan sebagai media transmisi penyakit, sebagai perantara penularan penyakit. Lingkungan sebagai faktor mempengaruhi perjalanan suatu penyakit, faktor penunjang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.